bukan hanya Presiden Indonesia, tapi bagian dari percakapan besar dunia. Coba kita bandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Katakanlah Anies Baswedan. Oke, di dalam negeri mungkin dielu-elukan sebagian fans fanatik. Tapi coba tanya, adakah forum global sebesar ini yang mengakui kapasitasnya? Tidak ada. Bedanya jelas. Jokowi diakui dunia, Anies hanya diakui fans di timeline. Atau Roy Suryo sibuk urusan sampel foto palsu. Padahal dunia sibuk bahas masa depan ekonomi global. Rasanya seperti membandingkan mainan anak SD dengan catur tingkat dunia. Yang lebih penting, Jokowi bukan hanya soal pengakuan. Beliau meninggalkan legasi nyata. Menjaga stabilitas ekonomi saat pandemi, membangun infrastruktur masif, membuka peluang kerja lewat hilirisasi, dan memperjuangkan kedaulatan di meja perundingan internasional. Patung-patung Jokowi yang muncul di berbagai daerah, termasuk Papua, bukan karena pesanan pemerintah. Itu swadaya rakyat, itu tanda cinta, itu penghormatan. Dan disinilah kita perlu berhenti sejenak untuk bilang, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih sudah mengisi kemerdekaan dengan kerja, bukan kata-kata. Terima kasih sudah membuat bangsa ini berdiri tegak di hadapan dunia. Kepada para pembenci, izinkan saya menutup dengan pesan sederhana. Berhentilah membenci, mulailah berkarya. Karena bangsa ini lebih butuh cinta, kontribusi, dan kerja nyata, bukan fitnah, bukan kebencian. Jokowi sudah membuktikan fitnah takkan mengubur, justru jadi pijakan untuk naik lebih tinggi. Dan kita sebagai bangsa seharusnya ikut berbahagia. Karena ketika dunia mengakui Jokowi, sebenarnya dunia sedang mengakui kita juga. Kita harus jujur. Jokowi tidak tiba-tiba dapat kursi di Dewan Penasihat Bloomberg New Economy hanya karena nama besar. Dunia tidak butuh gelar formal yang diperdebatkan para pengangguran intelektual di Twitter. Dunia melihat rekam jejak. Bagaimana Jokowi berani ambil risiko dengan melarang ekspor nikel mentah? Bagaimana beliau pasang badan untuk hilirisasi meski negara besar Eropa ngamuk sampai bawa ke WTO? Bagaimana Indonesia tetap stabil saat krisis pandemi ketika banyak negara ekonomi besar justru babak belur? Itu yang dihitung, itu yang diakui. Dan kalau ada yang masih bilang kebetulan atau settingan, berarti mereka tidak pernah ngerti cara dunia bekerja. Sekarang kita lihat oposisi-oposisi kelas Terry. Mereka teriak di pinggir lapangan, seolah paling ngerti permainan, padahal bola saja tak pernah mereka sentuh. Roy Suryo sibuk main isu foto editan. Tifauzia sibuk cari panggung dengan teori konspirasi. Rismon, Egy Durjana, Rizal Fadilah, bahkan Anies Baswedan, semua mencoba menjual kebencian, bukan solusi. Lucunya, setiap kali Jokowi melangkah lebih tinggi, mereka makin kalap bikin tuduhan baru. Seperti orang kalah judi yang nyalahin kartu, bukan kemampuan mainnya. Dan jujur saja, semakin mereka menyerang, semakin Jokowi naik kelas. Dunia tidak menilai dari teriakan mereka, tapi dari hasil nyata yang berdiri kokoh. Ada satu ironi yang menyakitkan tapi nyata. Bangsa Indonesia sering baru sadar nilai seorang pemimpin setelah pengakuan datang dari luar negeri. Kenapa kita butuh stempel dari Bloomberg untuk percaya Jokowi punya kapasitas global? Padahal bukti ada di depan mata. Infrastruktur ada, data ekonomi ada, rekam jejak ada. Tapi ya begitulah, di negeri sendiri dihina, di luar negeri dipuja. Ironinya lagi, yang paling keras menghina justru mereka yang tidak pernah memberi solusi nyata bagi bangsa ini. Paling banter bikin wacana, bikin heboh, bikin gaduh, tapi kontribusi nol besar. Mari kita jujur sekali lagi, Jokowi tidak sempurna. Ada kekurangan di sana-sini. Tapi kalau kita bandingkan dengan para tukang bacot yang kerjanya hanya bikin tuduhan tanpa data, maka perbedaannya seperti bumi dan langit.